Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas membuat media presentasi berupa video gerah henti. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah membuat media presentasi cerita pendek berupa video gerah henti atau stop motion. Video gerah henti adalah salah satu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak dengan sendirinya. Objek tersebut digerakkan sedikit demi sedikit pada setiap frame yang akan difoto. Nah, ikutilah langkah-langkah berikut untuk membuat video gerah henti dari cerita pendekmu. Langkah pertama, kita membuat papan cerita atau storyboard sederhana dengan memuat alur kejadian yang akan difoto dan narasi yang akan direkam untuk setiap adegannya. Langkah yang kedua, siapkanlah objek yang akan difoto. Kita dapat menggunakan gambar, potongan huruf, atau boneka. Sebagai contoh, pada bagian pertama papan cerita, kita dapat menyiapkan potongan huruf yang merangkai frasa, tarian pena, dan sebuah gulungan kertas yang bertuliskan Virginia C. Pomato. Pada bagian kedua, kalian harus menyiapkan gambar pemandangan jalan di sebuah desa, anak perempuan berseragam SMA, dan matahari yang bersinar terik. Langkah yang ketiga, siapkanlah kamera yang akan digunakan untuk mengambil gambar. Kita dapat menggunakan kamera di telepon pintar atau kamera lainnya. Untuk langkah keempat, foto satu persatu adegan. Kita bisa membuat adegan transisi agar gerakan pada video lebih halus. Langkah yang kelima, rekamlah narasi video menggunakan alat perekam di telepon pintarmu. Dan langkah yang terakhir, rangkailah satu persatu foto yang telah diambil sehingga menjadi cerita yang utuh. Kita bisa menggunakan aplikasi pengolah video yang kita miliki, baik di telepon pintar maupun di komputer. Tambahkan rekaman suara kita, cocokkan antara suara dan narasi dengan adegan. Nah, ini adalah contoh video gerah henti atau stop motion yang telah selesai dibuat. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, sebelum simpang tersebut diberi nama Simpang Cinta Damai, simpang tersebut dahulunya mengalami masalah yang membuat simpang itu dinamakan dengan Simpang Cinta Damai. Zaman dahulu di simpang tersebut, para warga yang tinggal di sana memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda, sehingga membuat para warga yang tinggal di daerah tersebut seringkali mengalami konflik seperti bertengkar dan peperangan antar saudara. Tersebut tinggallah seorang anak yang bernama Tugimen. Sama seperti warga yang lain, keluarga dari Tugimen seringkali terlibat konflik atau permusuhan. Hingga pada suatu hari Tugimen jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Jubaida. Mulai sejak saat itu Tugimen mulai mendekati Jubaida. Berbagai macam cara yang dicoba oleh Tugimen untuk mendapatkan hati Jubaida, namun selalu saja ditolak oleh Jubaida. Meski begitu, Tugimen tidak pernah menyerah untuk mendapat hati Jubaida. Cinta Tugimen yang sangat tulus akhirnya Jubaida pun luluh dan menerima cinta Tugimen. Sejak saat itu, mereka pun menjalani hubungan bersama-sama. Suatu ketika, Tugimen ingin memperkenalkan Jubaida kepada keluarganya Tugimen. Sebelum sempat memperkenalkan Jubaida ke keluarganya Tugimen mendengarkan percakapan keluarganya yang membicarakan tentang konflik yang ada di daerah tersebut semakin parah dan adanya kemungkinan daerah tersebut akan terjadi peperangan. Dengan hal tersebut, Tugimen pun pergi ke tempat Jubaida. Setelah menemui Jubaida, Tugimen pun menceritakan apa yang ia dengar kepada Jubaida. Sebelum sempat memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba saja peperangan yang dibicarakan oleh keluarga Tugimen terjadi di malam hari. Keadaan sangat kacau. Warga membawa obor dan senjata. Tugimen yang terjebak dalam kekacauan tersebut tidak sempat mencari Jubaida. Dalam kekacauan tersebut, seorang warga tidak sengaja membakar sebuah rumah sehingga membuat perumahan tersebut terbakar. Setelah pemadaman api tersebut, beberapa rumah telah hangus. Warga-warga yang rumahnya telah hangus sangat sedih dan membuat warga lain merasa bersalah. Keadaan yang sedang berduka tersebut, Tugimen mengajak warga-warga di daerah tersebut untuk gotong royong membangun rumah yang sudah hangus dan meminta warga untuk berdamai. Sejak saat itulah simpang tersebut diberi nama Simpang Cinta Damai.